seperti apa dan banyak loh teman-teman sahabat-sahabat kita yang semangat banget nih tarawihnya. Seperti apa sih? Seperti video yang satu ini. Semangat tarawih. Kata sesuatu tarawih jami'an rahmatullah. Allahu Akbar, langsung gitu teriak Allahu Akbar gitu. Masya Allah tabarakallah. Bib, di bacaan tarawih itu kan selalu ada bacaan sholawat Bib. Apakah itu harus dibaca Bib dengan suara keras atau bagaimana? Dan afdolnya tarawih itu berapa rakaat sih Bib? Mohon tausiahnya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala udah masuk puasa hari ketiga. Berarti nanti malam itu tarawih keempat. Ya, kita lihat Ramadan Core ini luar biasa. Tarawihnya ada yang kecepatan kilat, ada lagi yang kecepatan cahaya, ada lagi yang pakai tenaga dalam. Baru lempeng bismillah tiba-tiba amin. Khair insyaallah. Ya. Tarawih mau cepat mau lambat jangan sampai melukai daripada arkanus sholah. Yang namanya sholat ada rukun-rukunnya, ada rukun fi'li, ada rukun kauli. Termasuk daripada arkanus sholah tumak ninah di dalam sholat. Namanya ruku harus ada tumak ninahnya, i'tidal harus ada tumak ninahnya, sujud juga ada tumak ninahnya dan lain-lainnya. Harus ada berhenti sejenak tumak ninah biqadar subhanallah. Kalau nggak ada tumak ninahnya maka sholatnya tidak sah. Adapun di antara tarawih 1 dan tarawih selanjutnya diselingi dengan sholawat ataupun tasbih itu sah-sah saja. Yang dibaca sholawat, yang dibaca tasbih, yang dibaca zikir. Bagaimana model dibacanya juga tujuannya ya. Mungkin tadi itu jamaahnya semangat ataupun dia melawan daripada rasa malesnya sampai akhir dia mengeluarkan suaranya dengan lantang ya sah-sah saja selagi tidak melanggar syariat, selagi yang dibaca di dalamnya masih tasbih, masih sholawat itu sah-sah saja. Bagus apalagi kalau tujuannya buat ya nyemangatin yang kiri kanan, tapi jangan sampai ngeganggu banget. Takutnya di sampingnya ada penyakit jantung saat itu dikaget di jantungan, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek. Pentingnya ngejaga kiri kanan kita lihat juga suasana. Walhasil malam-malam Ramadan jangan sampai disia-siakan. Man shoma au qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mengisi Ramadannya siangnya dengan puasa, malamnya dengan ibadah sungguh-sungguh dan juga iman yang tinggi, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bilangan salat tarawih mau berapapun salat, yang 10 ahlan wa sahlan, yang 20, yang 11, yang 23 ahlan wa sahlan, yang jadi masalah yang enggak salat. Bahkan saya ingat waktu saya mondok itu ada yang sholat di jam 10, ada yang sholat di jam 12. Jadi sholat tarawih nggak ada batasannya, berapapun rakaat yang dilakukan insya Allah jadi berkah. Dan yang paling saya senang adalah kisahnya kenapa ada sholat tarawih supaya minimal orang-orang yang males sholat tahajud ada catatannya sholat malam. Benar-benar. Ya Allah, Allah baik banget ada ya Bib. Temennya bareng-bareng berjamaah ya Allah, rame-rame. Bib. Masya Allah, jazakallah khair Bib. Terima kasih, kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa, jamaah. Yeay. Paling seru nih karena sekarang kita masuk ke segmen Ustadz bertanya, kami menjawab. Semangat Bu. Semangat banget. Tidak makruh puasa kalau kelihatan lemes-lemes. Oh nggak boleh. Seakan-akan dia gimana Zolimi dengan gitu. perintah Allah. Harus semangat, yang di rumah juga harus semangat. Tidak boleh memperlihatkan aku lagi puasa. Jadi puasa tuh biasa aja harusnya. Ya, Ibu semangat, aku kasih mic. Ya. Silakan berdiri. Semangat. Berdiri Bu. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semangat semua. Semangat walaupun per bulan Ramadan. Ya. Biar berkah, Ya. rezeki berlimpah. Wah. Alhamdulillah. Dengan Ibu siapa? Jati dari Meruyung, Depok. Tepuk tangan dulu. Luar biasa semangatnya. Ibu, saya mau nanya Bu. Ibu kan sedang puasa. Biasanya ibu-ibu kepada ngumpul-ngumpul pagi ke pasar, belanja untuk takjil, kemudian sore-sore ngejar takjil, atau pada saat jelang buka puasa, atau di masjid sambil nungguin tarawih dari isya ke tarawih. Ibu biasanya ngomongin apa?
Kalau ketemu teman-temannya. Nyimak TikTok baca Al-Quran. Oh, alasan ya. Kan baca juga Ustadz. Tapi kan pernah nggak pada saat ibu puasa gibain orang? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Subhanallah. Ibu jangan duduk dulu, kan ini belum selesai. Jamaah. Oh ya Allah. Allah. Oh iya, ngomongin teman jadi gibah ya. Oh iya, hati-hati ya Bu. Kadang Ustazah. Hati-hati. Ustazah, Ustazah lagi Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ya udah, aman ya. Ya, Assalamualaikum baik. dulu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lain kali kalau ibu. Ya. Iya. Oh kalau pakai lipstik jangan kebanyakan katanya sampai ke gigi itu nggak apa-apa ibu. Dirapiin nanti pakai tisu. Ustadz, kenapa sih Ustadz nanya? Emang suka gibah, suka apa? Emang kenapa sih Ustadz? Mau tahu? Mau tahu? Oke, Ustaz. Silahkan Ustadz. Izin Nabi Saugi dan Ustaz Sam. Habib, sekjennya Majelis Rasulullah. Masya Allah, Allah Masya Allah. Jamaah. Eh, Oh jamaah. eh. Alhamdulillah. Hati-hati ketika berpuasa. Jangan sampai terpancing untuk bergibah yang berkedok ibadah. Ini demi ibadah, ini demi kebaikan. Yuk kita harus ngomongin ini, selesaikan masalah ini. Hati-hati. Karena puasa itu bukan hanya sekedar puasa lahir, tapi dikaitkan juga dengan puasa batin. Kaitannya puasa lahir melaksanakan ketentuan yang sudah ditetapkan tentang puasa, adanya rukunnya, menyelesaikan niatnya, dan menyempurnakan ibadah puasanya dengan menjaga dari hal yang membatalkan puasa. Tapi ketahuilah, ada kaitannya dengan puasa batin. Apa itu? Mempuasakan anggota badannya, matanya, telinganya, lidahnya, dan semua anggota tubuh yang lain. Jangan sampai merusak pahala puasa. Merusak apa? Sah puasanya, tapi karena dia gibah, pahalanya nggak ada. Sehingga kata Nabi, ada orang berpuasa yang dapat laparnya doang, pahalanya tidak. Kenapa? Tidak mempuasakan lidahnya. Mulutnya dipuasakan, tidak makan. Tapi lidahnya tidak dipuasakan. Telinganya tidak dipuasakan. Tangannya tidak puasakan. Kakinya tidak dipuasakan. Maka ketika ada yang memancing untuk bergibah, memancing untuk marah, maka katakan saya sedang berpuasa. Ini pembelajaran besar buat kita. Jangan sampai kebiasaan yang buruk dibawa ke Ramadan. Sangat disayangkan. Sangat-sangat disayangkan. Jangan sampai nanti merusak keberkahan Ramadan itu sendiri. Karena kita sendiri yang merusak. Kenapa? Ketika orang bergibah itu tercatat sebagai dosa besar juga. Dosanya gibah itu lebih parah. Kalau dosa yang lain mungkin kita tobat. Tapi kalau dosa gibah harus minta maaf kepada orang yang kita gibahin. Apa arti gibah? Gibah adalah menceritakan kejelekan orang lain yang apabila dia dengar dia marah. Dia tidak ridho. Dia tidak ridho. Subhanallah. Ibu tadi dengan ibu siapa? Ibu Yati. Ih, Masya Allah. Ibu Yati. Ibu Yati memang semangat. Bajunya Ya. beda sendiri. Kenapa beda sendiri sama Ustadz ah? Ada rendanya. Oh ada bordirannya. Luar biasa. Bu Yati, saya suka banget semangatnya Bu Yati. Bu Yati semangat. Betul, luar Kita biasa. cari lagi orang-orang yang semangat. Betul, karena sekarang kita masuk ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ayo temennya Bu Yati siapa? Coba yang paling seru siapa temennya Bu Yati? Siapa yang mau Ustadz mau curhat yang mana? Yang mana? Oh oke ini deh. Dekat sama Bu Yati ya, Masya Allah. Ibu-ibu turun ke bawah Silahkan Bu. ke bawah ibu sini. Iya. Ustadz Syam boleh ke depan sama Habib Syaugi, monggo silahkan ibu. Masya Allah. Ibu, Sini. aturan 1, tidak Ya. boleh bohong, nanti hilang pahala puasanya. Aturan 2, tidak boleh gibah, nanti hilang pahala puasanya. Ya, Jadi apa nih Ustadz? Ini curhat. Ini curhat, silahkan ibu. Ngomongin orang ya. Ya tenang, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong Pak Ustadz. Iya. Bu, Saya Ibu Rupiatni
dari Majelis Taklim Al Mujahirin Limo Depok, Limo Meruyung Depok. Ya, Ibu Rumiati. Ibu, Kopi, Ibu, kopi. Al-Muhajirin, Salma Al-Mujahirin jauh sekali artinya. Jadi yang benar yang mana nih? Muhajirin. Muhajirin, Emang kalau yang satu mujahirin apa? orang pamer. Oh, mujahirin orang pamer. Muhajirin? Muhajirin orang hijrah. Masya Allah, Ibu muhajirin ya Bu? Iya. Monggo Bu, silahkan Bu. Ya, silahkan Bu. Silahkan Bu. Apa Ustadz? Saya mau curhat. Ini masalah keluarga ya. Itu saya punya orang tua. Dulu kata adiknya bapak saya punya hutang. Tapi di keluarga bapak saya tidak tahu itu utangnya. Tanpa ada tulisan, cuma lisan. Terus sampai sekarang tuh bapak saya meninggal tuh dia bilangnya pas bapak saya udah nggak ada. Jadi keluarga saya tuh nggak tahu tuh bapak saya punya utang ke adiknya gitu. Terus gimana ya kalau harta warisan bapak saya kan udah habis dibagi-bagi berempat bersaudara. Itu kita udah terlanjur udah dibagi-bagi. Terus saudara-saudaranya udah pada pindah kemana-mana gitu ya. Ada yang ke Sumba, ke Malaysia. Saya di Jakarta, jadi duitnya udah warisan itu udah dibawa masing-masing lah. Tapi gimana caranya ya orang, kita nggak tahu tuh bapak saya punya utang kok sampai kita nggak tahu anak-anaknya gitu. Apa yang harus dilakukan gitu? Nah udah gitu jadinya jadi antara persaudaraan keluarga saya, bapak sama keluarga adik saya, ibu adik bapak Om, saya, sama Om, ha? pecah. Oh. Jadi kita kayak musuhan gitu sekarang. Makanya saya jadi kayak punya aduh beban gitu ya. Ya Allah kenapa ya? Baik. Oh jadi saya jadi musuhan gitu Baik. sama om saya Baiknya gitu. gimana nih Ustadz? Baiknya gimana ya Pak Ustadz ya? Tolong Memang dong. urusan hutang piutang itu adalah urusan dunia yang akan sampai ke akhirat. Jadi dia bukan hanya urusan sebatas di dunia, tapi dia sampai kepada urusan akhirat. Sehingga Nabi SAW jikalau mendapati ada seorang sahabat yang syahid, pertanyaan pertamanya itu ada hutangnya atau tidak. Saking pentingnya ini masalah hutang piutang. Nah sekarang hutang piutang itu dalam Al-Quran ada ayat yang sangat panjang, paling panjang dalam Al-Quran itu berbicara tentang pencatatan hutang piutang tadi. Karena subhanallah wajib kita mencatatnya karena ini yang kita tidak kita inginkan nih. Kita wafat ahli waris tidak tahu kalau kita punya hutang, maka wajib kita punya catatannya. Tapi itu sudah berlalu. Sekarang apa yang mesti dilakukan oleh ahli waris tadi? Jikalau dia memang sadar dan bisa memisahkan antara harta warisan ayahnya dengan hartanya sendiri, maka pakailah dari harta warisan ayah tersebut untuk membayarkan hutangnya sang ayah. Karena itu memang punya si ayah. Karena dia memang punyanya gitu. Misalnya kita masih bisa lihat nih fisiknya. Oh ini yang tanah yang dikasih, ini emas yang dikasih dulu. Pakailah emas itu. Karena memang punya ayah itu. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi harta warisannya. Sekarang punya harta saya semua ini bukan punya ayah lagi. Maka anak yang baik akan membayarkan. Tapi kalau memang tidak mampu ya Allahu a'lam sudah memang tidak bisa lagi dia karena tidak mampu. Tidak mampu. Iya. Jadi solusi dari Ustadz Syambu kalau bisa urunan hutangnya berapa tetap dicari solusinya kalau bisa tetap dibayarin Ya, gitu dan Bu. pakai hartanya sih yang meninggal dunia Karena si udah ayah. dapet nih warisannya gitu. Iya. Jadi kemarin dapat uangnya berapa kalau bisa dikumpulin lagi Iya. buat dikembalikan gitu ya Bu ya. Bib, gimana nih Bib? Boleh ada tambahannya Bib? Tadi yang disampaikan sama guru kita Ustadz Syam itu udah luar biasa gamblang tuh, udah cakep. Intinya begitu ya, kita bayarin utang orang tua kita ataupun utang kerabat kita pakai hartanya dia dari warisannya. Karena apa? Kalau orang tua sudah tiada, seorang anak tidak wajib membayarkan utang kedua orang tuanya dengan hartanya sendiri. Akan tetapi termasuk daripada anak yang berbakti, termasuk anak yang berbakti kepada orang tuanya ketika ia mau melunasi daripada hutang kedua orang tuanya. Annal abarabira an yasilal walad udda abihi. Termasuk daripada pembaktian yang besar seorang anak dengan ia meneruskan kebaikan orang tuanya ataupun terus mengirimkan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Dan jangan juga sampai jahat kepada orang, kadang memanfaatkan
memanfaatkan waktu kesempatan orang lagi berduka pura-pura. Oh si fulan dulu punya utang sama saya. Hati-hati. Ini bakal diminta pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu Dia wa memang taala. bohong Bu, berarti dia tanggung dosanya. Itu Bayar aja Bu. Intinya adabnya kalau kita mau berhutang keluarga tuh harus tahu ya adabnya begitu. Baik. Enggak apa-apa loh Kak Caca kalau ibu ini mau nyapa dari pamannya atau Baik, insya minta maaf Allah. ya, Insya Allah gitu. nanti Ibu sapa ya Bu ya. Tapi sekarang kita mau commercial break dulu nih Bu. Habis ini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema Ramadan Core. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam Itina Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bayar aja Bu, bayar.